kakek buyutnya lagi namanya Ahmad, dan kakek berikutnya adalah Ahmad, dan beliau ya keluarga daripada Ar-Rushd. Baik, kalau kita melihat ya, kalau mungkin antum akan membaca tentang nama beliau ini, beliau namanya mirip sama dengan kakeknya ya, bahkan kunyanya pun ya, beliau kunyanya Abu Walid, kakeknya juga nama kunyanya Abu Walid. Nama beliau Ahmad bin Muhammad, kakeknya juga namanya Ahmad bin Muhammad. Dan kedua-duanya ya, adalah ulama besar Malikiyah di daerah Andalus pada masa mereka. Yang membedakan, kalau kita mau bedakan yang mana ya, Ibnu Rushd yang kakek dan mana Ibnu Rushd yang cucu ya. Sering dikatakan kalau gelarnya beliau itu adalah Ibnu Rushd Al-Hafid, Ibnu Rushd yang cucu. Kalau kakeknya gelarnya Ibnu Rushd Al-Jadd ya, Ibnu Rushd Al-Jadd. Jadi ketika antum nanti membaca ya, nama daripada Ibnu Rushd Al-Hafid ya, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Rushd Al-Hafid, yaitu penulis daripada kitab Bidayatul Mujtahid. Dan keluarga beliau adalah keluarga terpandang di Andalus pada masa itu. Kenapa tidak? Karena keluarga beliau, kakek beliau adalah Perdana Menteri ya, Qadi, mempunyai jabatan di pemerintahan pada masa itu, dan beliau juga punya jabatan di pemerintahan pada masa tersebut. Dan beliau adalah seorang ulama kibar daripada mazhab Malikiyah, dan beliau mutabahir ya, ilmunya sangat dalam sekali dalam ilmu fikih dan juga dalam ilmu usul dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga di antara ilmu yang sangat beliau perdalam adalah ilmu filsafat ya, ilmu filsafat. Dan beliau beraliran filsafat Aristoteles. Mungkin untuk wow, filsafat ya. Baik ya, dan inilah salah satu sisi yang ada pada diri beliau sehingga para ulama banyak mengkritisi beliau dari sudut pandang ini ya, karena beliau itu memperdalam ilmu filsafat. Bahkan salah satu ya, orang ulama Islam yang membela namanya filsafat, sampai-sampai ketika Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah menulis suatu kitab bantahan tentang filsafat, Tahafutul Falasifah, kerancuan daripada ilmu filsafat. Karena Imam Ghazali adalah orang yang memperdalami juga ilmu filsafat. Setelah beliau memperdalami ilmu filsafat, beliau menyadari tentang kerancuan daripada pola pikir orang-orang filsafat, sehingga beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah ya, kerancuan daripada orang-orang filsafat. Setelah itu, ketika kitab ini sampai kepada tangan Ibnu Rushd, beliau juga membuat suatu kitab bantahan daripada tulisan daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ya, beliau menulis kitab Tahafutul Tahafut ya, apa kerancuan daripada kerancuan kitab Tahafutul Falasifah yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ala kulli hal, kaum muslimin mata Allah subhanahu wa taala, beliau banyak meninggalkan kepada kita ilmu yang sangat luas sekali. Di antaranya adalah kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh beliau. Dan kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah kitab fiqhul muqarrar, itu fikih perbandingan mazhab, dan ini salah satu karya daripada Imam Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan di daerah Kurtuba. Kalau sekarang mungkin kita kenal daerah apa? Cordoba ya. Baik. Cordoba itu di daerah mana sekarang? Spanyol ya. Islam pernah berjaya di negeri Spanyol. Banyak ulama-ulama kita yang muncul di mana? Di negeri Spanyol. Di antaranya adalah Imam Ibnu Rushd, dan juga yang terkenal juga salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm. Ya, berbeda dengan zaman sekarang. Islam sudah hilang di negeri Spanyol, bukan berarti tidak ada orang-orangnya, tetapi keilmuan Islam sudah tidak berpencar lagi, terpencar lagi di negeri Spanyol. Sekarang yang terkenal dari Spanyol ya kita tahu semuanya lah, bolanya ya. Spanyol terkenal dengan Real Madrid dan juga Barcelonanya. Tetapi itu
pada masa sekarang. Padahal pada masa dahulu banyak ulama-ulama kita yang muncul daripada negeri Spanyol. Beliau lahir di negeri Spanyol, Cordoba, pada tahun 520 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 595 Hijriah. Baik. Dan insya Allah mulai pada malam ini kita akan membaca daripada kitab kita ini, ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Dan mungkin antum bertanya-tanya, kenapa kita mempelajari kitab ini? Ya, bukankah kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama filsafat, yaitu siapa? Ibnu Rushd, yang mana para ulama banyak yang mencela daripada para ulama tentang filsafat. Kita katakan itulah, ya, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita harus membangun sikap kedewasaan kita dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga kita harus melihat bagaimana sikap kebijaksanaan para ulama kita dalam menuntut ilmu. Ingat, ya, Imam Ibn Rushd, beliau yang dikritisi beliau adalah dalam sudut pandang filsafat. Tidak semua segi kehidupan beliau itu dikritisi oleh para ulama, ya. Tidak semuanya salah. Sebagaimana ulama-ulama yang lainnya juga terjatuh pada kesalahan, tetapi apakah kita akan meninggalkan semua ilmu yang ada pada diri mereka, yang mana tidak ada kesalahan pada diri mereka dari sudut pandang tersebut? Salah satunya adalah dalam ilmu fikih. Dan ini seluruh para ulama mengakui tentang tulisan daripada Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala. Bahkan kitab ini, Bidayatul Mujtahid, ini jadi muqarrar atau menjadi mata pelajaran di Universitas Islam Madinah di kota Madinah, ya. Dan ini dipelajari di kuliah syariah selama 4 tahun, dari semester pertama sampai semester ke-8. Dari semester pertama dipelajari di kuliah syariah Universitas Islam Madinah dari semester pertama sampai semester 8, ya. Itu pada masa kami. Adapun saya dengar terbaru itu sudah diganti kitabnya menjadi Raudhul Murbi', ya, dalam mazhab Hambali. Taib, ala kulli hal kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya tidak semua apa yang ada pada diri beliau itu kita harus kritisi. Banyak ilmu beliau yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, terutamanya adalah pembahasan fikih yang akan kita baca sebentar lagi. Taib, kemudian ana juga ingin ingatkan kepada antum, kitab ini adalah fikih perbandingan mazhab. Mungkin antum akan bertanya-tanya, tentunya kitab ini sangat berat sekali. Betul, karena antum akan, ya, membaca, mendengarkan tentang pendapat-pendapat para ulama dalam suatu permasalahan fikih. Berbeda dengan kalau kita mempelajari kitab mazhab, contohnya mazhab Syafi'i. Ya, kita enak sekali karena satu mazhab saja, satu pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, atau daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Begitu juga kalau mazhab Hambali, ya, kita hanya mempelajari satu pendapat daripada mazhab saja, yaitu mazhab Hambali, dan juga mazhab-mazhab yang lainnya, ya. Dan itu memang sangat mudah. Adapun yang akan kita kaji ini adalah fikih perbandingan mazhab. Dan mungkin antum sudah pernah mendengarkan tentang fikih-fikih perbandingan mazhab, dan antum akan merasakan bagaimana, ya, suasana belajar ketika antum mempelajari kitab fikih perbandingan mazhab. Ya, sangat berat tentunya, ya, berat. Tetapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana harapkan kepada antum semuanya bukan berarti berat. Ya, karena kenapa? Untuk zaman sekarang menurut pribadi ana, ini pribadi ana, ya. Menurut pribadi saya sendiri, khususnya lagi di negeri kita Indonesia, kita tidak cukup mempelajari fikih mazhab tertentu. Karena kenapa? Sekarang media terbuka luas, ya. Sekarang teknologi sangat berkembang pesat, dan kita di Indonesia mazhab resminya adalah mazhab apa? Syafi'i. Tetapi banyak daripada ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz yang ada di negara kita Indonesia itu tidak menganut mazhab tertentu, ya. Tidak menganut mazhab Syafi'i, ya. Ada yang menganut, kadang dalam suatu permasalahan mereka mengikuti mazhab Syafi'i, dalam permasalahan yang lain mengikuti mazhab Hambali,
ataupun mengikuti mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab Maliki, pendapat Imam Malik dan pendapat imam-imam yang lainnya. Sehingga apa? Ini banyak kadang ya masyarakat awam atau kita semuanya itu agak kebingungan melihat mana sih pendapat yang benar. Ya. Tentunya antum makan bingung karena ketika buka video Ustadz ini ya, dalam membahas pembahasan tertentu dia mengatakan A. Ketika antum buka lagi video Ustadz lain dia mengatakan B. Ya. Kemudian yang lain lagi mengatakan C. Sehingga apa? Kadang kita bingung yang mana kita harus mengikuti pendapat daripada pendapat yang ada. Ya. Sebenarnya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat simpel sekali. Ya. Antum mau mengikuti pendapat mana yang antum ikuti, pendapat yang antum harus ikuti adalah pendapat yang terkuat. Dan pendapat terkuat itu perhatikan, ya. Kita walaupun kita baru namanya belajar, tetapi jangan semua hal kita serahkan kepada satu orang. Maksudnya apa? Ya, mungkin ada yang berkata, oh lebih enak kalau kita kajian fikih kita tinggal datang, ya, dengar, kemudian sudah tinggal dengar kesimpulannya terakhir. Ya, begitu, enak, betul kan? Enaknya begitu kan? Ya. Itu bukan enak itu. Kita itu nggak akan pernah berkembang. Pola pikir kita 20 tahun akan begitu terus. Ya. Ketika metode belajar kita, apalagi dalam pembahasan masalah fikih, perhatikan. Apalagi metode kita dalam pelajaran masalah fikih, ya kita cuma datang pada suatu pengajian, kemudian dengarkan, ya. Karena kita tahu memang oh sebentar ustadz ini, ya akhirnya pasti dia simpulkan. Ya udah, akhirnya malas-malasan tidak dengar nih ustadz bicara, ya. Tidak mau juga putar otak untuk berpikir, ya menalar daripada pendapat ustadz. Nanti terakhirnya baru kita mendapatkan kesimpulan daripada ustadz. Akhirnya peranan antum di situ di mana? Peranan antum di mana ketika antum datang pengajian? Kalau hanya menunggu nanti keputusan daripada seorang ustadz. Ya. Berarti apa? Ya antum akhirnya taklid terus ustadz sana saja misalkan. Si A ustadz sana mengatakan begini, ya udah. Tapi antum tidak tahu bagaimana sedikit saja cara pendalilan daripada ustadz tersebut saja. Antum tidak tahu. Kemudian antum mau mengikuti pendapat ustadz tertentu. Yang masalahnya enggak masalah kalau antum mengikuti pendapat ustadz tertentu. Tapi masalahnya kalau antum keluar baru antum pergi tempat orang lain, ya, mendapatkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang antum dapatkan, baru antum salah-salahkan. Ini yang masalah. Ya, ini yang masalah. Antum salahkan tapi tidak bisa juga menjelaskan. Makanya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi problematika kita di tengah masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan kepada antum, ya, bagaimanapun susahnya antum mungkin di antara kita masih aja belum belajar yang ausoro, tapi antum ikuti, ya. Minimal ketika antum dengarkan pemaparan dalil-dalil yang ada di antara para ulama baik yang pro maupun kontra terhadap suatu permasalahan. Setelah itu antum teliti dengan pikiran antum, kemudian setelah itu antum kuatkan, ya. Antum kuatkan sesuai dengan apa yang antum dapatkan daripada penjelasan daripada para ulama kita. Itu yang wajib antum ikuti. Antum tidak wajib ikutannya. Contohnya, antum tidak wajib mengikuti saya. Ya. Saya cuma memaparkan, kemudian menguatkan menurut saya mana yang kuat. Ya. Tapi bukan berarti ya, di luar sana tidak ada pendapat ulama ya, yang mungkin berbeda dengan pendapat saya. Dan itu sebagian orang mungkin mengatakan itu yang kuat. Makanya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya ingatkan, masalah fikih, sebelum kita masuk pada pembahasan fikih itu berbeda dengan pembahasan masalah akidah. Perhatikan, ya. Dalil-dalil fikih itu berbeda dengan dalil-dalil akidah. Kalau dalil-dalil akidah qat'i, ya, dalil-dalilnya sudah 100% memberikan yufidul ilm. Makanya coba antum perhatikan, dalam pembahasan akidah para ulama kita, para ulama salaf tidak ada yang berselisih pendapat. Ya. Kita mungkin ringkaskan 4 ulama kita daripada mazhab fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, siapa lagi? Imam Ahmad. Ya. Dalam masalah akidah semuanya adalah akidahnya sama, tidak ada perselisihan dalam masalah akidah terhadap Imam 4. Karena kenapa? Memang masalah akidah itu adalah masalah yang qat'i, tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya.
Adapun masalah fikih, tapi kalau antum berpindah kepada pembahasan masalah fikih, di situ antum akan melihat perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, dari 4 ulama yang kita sebutkan tadi. Baik, bisa dipahami tidak? Ya. Coba kita pergi pembahasan masalah akidah. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i dalam masalah ini sama dengan apa yang dipahami oleh mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Tetapi ketika masuk pada pembahasan fikih, maka di situ antum akan melihat, ya, semua ulama tersebut yang kita sebutkan itu berbeda pada sebagian permasalahan. Makanya pertanyaan kita sering saya mengatakan, ya, dalam masalah fikih kita bersikap dalam masalah fikih jangan seperti sikap kita dalam masalah akidah. Ini suatu kesalahan, ya. Masalah akidah kita seperti sudah berselisih dalam masalah fikih. Bisa dipahami? Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum, ya. Dan ini yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama Bidayatul Mujtahid. Dan saya ingin tegaskan lagi, kalau mungkin ada yang bertanya kenapa ini kita dikaji, ya antum tanyakan kepada ulama-ulama kita di Madinah, kenapa ini dipelajarkan di Universitas Islam Madinah. Baik, ini juga di Libya diajarkan, ya. Kitab ini di Libya juga diajarkan pada jenjang yang sebelumnya, tapi sekarang setelah itu dirubah dengan kitab sama, kalau saya salah juga Raudhul Murdi'ah. Baik, itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah kita. Baik, sekarang kita akan masuk, ya, pada pokok pembahasan dari apa yang ditulis oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan, ya, ini akan dibaca oleh anak pondok. Tapi siapa yang akan baca? Saya, Imam. Fadhal Imam, akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati minal hadasi. Wa naqulu innahu ittafaqa al-muslimuna ala anna taharata syar'iyyata taharatani. Taharatun minal hadasi wa taharatun minal khabasi. Wattafaqu ala anna taharata minal hadasi salasatu asnafin. Wudu'un wa guslun wa badalun minhuma wa huwa tayammumu wa dzalika litadammuni zalika ayatal wudu'i alwaridata fi zalika. Fal nabda'u min zalika biqauli fil wudu'i fa naqul. Baik. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, kitab tahara minal hadath. Kitab tahara minal hadath. Baik, para ulama, kebiasaan para ulama ketika mereka menulis, ya, kitab-kitab fikih mereka akan memulai pembahasannya daripada kitab tahara, ya, kitab tentang bersuci. Kenapa? Karena kita tahu semuanya bersuci ini adalah syarat daripada sholat. Dan rukun pertama, ya, dalam Islam setelah, maksudnya, ya, kalau setelah, ya, rukun kedua, ya, setelah syahadatain adalah apa? Tentunya tidak mungkin ada orang bisa melakukan sholat kalau tidak ada tohar. Makanya didahulukan pembahasan kitab tahara, karena kitab tahara itu adalah syarat daripada sahnya sebuah sholat. Dan kemudian mu'allif mengatakan, fanaqulu, kami katakan, innahu ittafaqal muslimuna, sesungguhnya para ulama telah bersepakat, anna taharata syar'iyyah taharatani, bahwasanya taharat syar'iyyah itu ada 2 jenis. Pertama, taharatun minal hadathi, ya, bersuci daripada hadas. Kemudian yang kedua adalah taharatun minal khabathi, bersuci daripada khabath. Baik. Dan kamu hadas. Siapa yang bisa jelaskan? Apa itu hadas? Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadas itu adalah wasfun qa'imun fil badani, ya, yamna'us sholati, dia adalah suatu sifat yang melekat pada suatu badan yang mencegah seseorang untuk melakukan sholat.
atau melakukan ibadah-ibadah yang mana wudu merupakan syarat daripada ibadah tersebut. Ya. Itu dia yang disebutkan oleh para ulama tentang hadas. Baik. Dan perhatikan, hadas itu cuma terjadinya pada badan. Ya. Hadas itu tidak mungkin terjadi pada yang lain. Ya. Hadas itu hanya terjadinya pada badan. Simpelnya, hadas itu ketika batal wudu antum itu udah hadas. Ketika antum sudah tidak ada wudu antum, itu berarti antum dikategorikan dalam keadaan hadas. Ya. Orang yang batal wudunya, dia dikategorikan dia lagi hadas. Dan hadas terbagi menjadi dua. Hadas apa? Hadas akbar dan hadas asghar. Baik. Adapun akbar apa dia? Junub. Ya. Kemudian apa lagi? Selain junub, haid. Yang mana cara mensucikannya adalah harus dengan al-ghusl, mandi. Baik. Kemudian beliau menyebutkan wattafaqu ala anna taharata minal hadatsy. Ya. Baik, sebelum saya masuk sini, taharah tadi dari hadas, kemudian al-khabath. Ya, khabath tentunya kita sudah tahu semuanya. Apa itu khabath? Para ulama menyebutkan khabath itu adalah ainun mustaqdzar. Ya, apa? Benda yang kotor. Ya, secara syar'i. Ya, seperti kita tahu semuanya, najis itu adalah apa? Itu dikatakan khabath. Khabath itu adalah najis. Dan beliau menyebutkan para ulama telah bersepakat bahwasanya taharah minal hadas itu ada 3 jenis bentuknya. Bersuci daripada hadas itu ada 3 cara. Yang pertama wudu'un, yaitu dengan apa? Wudu'in, yaitu dengan cara berwudu. Ya. Itu dengan cara berwudu. Wudu ini hanya dapat menghilangkan apa? Hadas asghar. Adapun hadas akbar tidak dapat dihilangkan dengan wudu. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah wa ghusli, yaitu dengan cara mandi. Mandi ini adalah apa? Untuk menghilangkan hadas akbar. Ya. Dan kemudian wa badalun minhuma wa huwa at-tayammum. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Badal, pengganti daripada wudu dan mandi, yaitu tayammum. Baik, kenapa beliau membatasi taharah daripada hadas itu cuma 3 saja? Wa dzalika la tayammuni dzalika ayatul wudu'il waridati fi dzalika, karena kandungan ayat yang memerintahkan untuk bersuci cuma menyebutkan 3 jenis tersebut, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Baik, sampai di sini itu dibahas 2 perkara tadi, ya. Yaitu ya orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan sholat, maka berwudulah, cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai apa? Siku, usap kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Baik, ini perintah untuk wudu, yaitu bersuci daripada hadas asghar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Ini yang kedua, yaitu perintah untuk bersuci daripada hadas akbar. Kemudian apa lagi setelahnya? Ya. Wa in kuntum falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Baik. Itu perintah untuk tayammum, pengganti daripada wudu dan wudu dan mandi. Baik, sekarang lanjutkan lagi, Imam. Kitabul Wudu'i. Inna qawla al-muhita bi usuli hadhihi al-ibadati yanhasiru fil 5 abwabin. Al-babul awwalu fi ad-dalili ala wujubiha wa la man tajibu wa mata tajibu. Al-babus tsani fil ma'rifati af'aliha. Al-babus tsalisu fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwa al-ma'u. Al-babur rabi'u fi ma'rifati nawakidiha. Al-babul khamis fi ma'rifati asya'i allati tuf'alu min ajliha. Baik, ya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan tentang wudu, ya. Cara bersuci dari hadas pertama yaitu wudu, maksudnya hadas asghar yaitu wudu. Beliau mengatakan yang hasiru fi 5 abwab, bahwasanya pembahasan yang meliputi tercangkup pada 5 bab, ya.
Yang pertama, bab pertama tentang dalil wajibnya untuk bersuci. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dalil tentang apa? Bab pertama tentang dalil wajibnya untuk bersuci, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian siapa yang wajib bersuci? Ya, siapa yang wajib bersuci? Kemudian kapan wajibnya bersuci? Ya. Kemudian bab kedua yang akan dibahas dalam pembahasan ini tentang apa? Bagaimana cara bersuci. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara tayamum, itu yang akan dijelaskan dalam pembatal-pembatal wudu. Dan juga bab yang kelima tentang ya pakai apa, alat apa atau benda apa kita gunakan untuk bersuci, ya. Dan yang ya. Baik, lanjut lagi, Mang. Al-babul awwalu dalil wujubil wudu'i. Fa amma ad-dalilu ala wujubiha fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Fa innahu ittafaqa al-muslimuna ala anna imtisala hadzal khitabi wajibun ala kulli man lazimathu as-salatu idza dakhala waqtuha. Alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gululin wa qawluhu alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawadda'a wa hadhanil hadisani sabitani inda a'immatin naql. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang ya, dalil wajibnya sholat. Dalil wajibnya apa? Berwudu. Adapun dalilnya wajib berwudu seperti yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ila akhiril ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mau melakukan salat, maka usaplah wajahmu. Ya. Kemudian cucilah wajahmu, cucilah tanganmu sampai ke siku, usap kepalamu, kemudian cucilah kedua kakimu. Baik, ini dalil tentang wajibnya berwudu. Baik. Antum tahu bahwasanya ini dalil tentang wajibnya berwudu dari mana? Ya. Katakan, wudu wajib. Baik. Ditanyakan dalilnya mana? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayat. Baik, mana? Tunjukkan kepada kami. Ya, tunjukkan pada kita mana dalil tentang wajibnya wudu. Baik, dalil tentang wajibnya wudu daripada ayat tersebut, perhatikan di situ ada fi'lul amr, kata kerja perintah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kamu mau melakukan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Baik, perhatikan di situ ada fi'lul amr, ya, dan al aslu fil amr yufidu wujub, ya, dan apa asal daripada fi'lul amr atau kata kerja perintah itu memberikan faedah makna wajib, ya, dan tidak boleh kecuali ada dalil yang memalingkan daripada wajib kepada sunnah, ya. Dan dalam ayat ini tidak ada dalil yang memalingkan kata kerja perintah di sini daripada wajib menuju kepada mandub. Ya, baik. Kalau hukum asal daripada amr itu apa? Yufidul wujub. Perhatikan. Ya. Amr itu yufidul wujub. Kata kerja perintah pada hukum asalnya ketika antum dapatkan kata kerja perintah dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahami bahwasanya hukum asal daripada kata kerja perintah memberikan makna apa? Makna wajib, ya. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna sunnah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka tetap dia konsisten di atas makna wajib. Bisa dipahami? Baik. Kemudian perhatikan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu ittafaqal muslimuna, berkata muallif, sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat, ya, anna imtithal hadzal khitabi wajib, bahwasanya wajib ala kulli man lazimathu sholatu, kepada siapa?
perintah ini khitabnya kepada siapa? Khitabnya perintah ini kepada orang-orang yang memang sudah wajib melakukan sholat. Orang gila tidak. Khitabnya ini bukan kepada orang gila. Khitabnya ini kepada orang-orang yang memang wajib untuk dia mukallaf. Ya, yang dia dibebani oleh syariat. Anak yang baru lahir tidak. Ya, orang gila tidak. Kemudian perhatikan kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 perkara tidak sah. Ya, ketika dia wudhu dia tidak cuci mukanya, maka tidak sah sebelumnya, kemudian apalagi berkumur-kumur ya dan lain, apalagi istinsyak ya. Yang berikutnya. Dan kemudian ya, dalam ayat idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau mengerjakan salat, maka simpelnya kita katakan maka berwudulah. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara zahirnya. Zahir daripada ayat ini memerintahkan kita salat setiap kali salat. Kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau melakukan salat, maka berwudulah. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah wajib ya kita berwudu setiap kali salat ataukah tidak? Atau mungkin pertanyaannya, bagaimana tentang hukum tajdidul wudu, memperbaharui wudu? Apakah dia diperintahkan ataukah dia diwajibkan ataukah disunahkan, ataupun di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu setiap kali salat. Tapi para ulama ya menjelaskan tentang makna hadis atau makna ayat tersebut. Ya, ada 3 ucapan para ulama berkaitan dengan masalah ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ada yang dihapus dalam ayat ini. Ya. Kita tidak pahami secara zahirnya karena sebagian ulama mengatakan ya, bahwasanya dalam ayat tersebut ada yang dihapus, ada lafaz yang dihapus. Apa lafaz yang dihapus? Yaitu kalimat muhditsina. Ya. Jadi takdirannya kalau kita mungkin memperlihatkan apa yang dihapus tersebut, maka bunyinya kurang lebih begini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza kuntum ilas sholati muhditsina, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau melakukan sholat muhditsina dalam keadaan hadas, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiril ayat, maka cucilah wajah kalian ya sampai akhir ayat. Berarti di situ ada yang dihapus. Berarti perintah di situ adalah perintah kepada orang-orang siapa? Orang-orang yang lagi hadas, bukan kepada orang-orang yang tidak hadas. Berarti tidak diwajibkan bagi orang yang tidak hadas untuk Untuk kembali berwudu. Kemudian yang kedua, ulama yang lain mengatakan bahwasannya ayat tersebut tidak ada yang dihapus. Ya. Zahirnya seperti itu, tidak ada yang dihapus. Jadi zahir ayat tersebut itulah keadaan yang sebenarnya. Wa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Ila akhir ayat. Ayatnya seperti itu. Apa adanya? Tidak ada yang dihapus. Hanya saja ya, perintah itu berlaku kepada semua orang. Ya, berlaku kepada orang yang hadas dan juga kepada orang yang tidak hadas. Hanya saja kita akan membedakan. Perintah itu wajib bagi orang yang tidak hadas dan dia sunnah bagi orang yang tidak hadas. Baik. Ya, jadi
Mereka mengatakan tidak ada yang dihadzab, tidak ada yang dihapus, tetapi perintah tersebut ya menuju kepada semua orang, dan kita membedakan antara yang hadas itu hukumnya wajib, adapun yang tidak hadas dia hukumnya tersebut dinasakh, atau ayat ini dinasakh. Ya, ayat ini dinasakh. Ya. Ayat ini dinasakh. Karena kenapa? Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau kalau berwudu setiap kali sholat dia berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berwudu. Ya. Sampai-sampai nanti ketika Fathul Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, biasanya beliau itu setiap kali sholat mau berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika Fathul Mekah dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak wudu ketika mau sholat lagi. Kemudian sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, saya melihat kepada yang tidak sepertinya, yang tidak biasanya engkau lakukan. Apa itu? Ya, engkau tidak berwudu lagi. Biasanya engkau berwudu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahwasanya apa? Saya sengaja untuk mengerjakannya. Para ulama menjelaskan untuk libayanil jawaz, untuk menunjukkan tentang bolehnya untuk tidak berwudu untuk ketika sholat apabila wudu masih ada. Baik. Kemudian hukumnya adalah di istihbab, ya. Jadi kita bukan wajib tapi disunahkan, ya. Baik, kemudian adapun dalil sunnah adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala sadaqatin min ghulurin. Allah tidak akan menerima salat tanpa tahur, tanpa ada wudu, tanpa bersuci. Ya, Allah tidak akan menerima salatnya orang yang tidak bersuci. Tapi perhatikan, di sini menunjukkan bahwasanya ya bersuci itu. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila para ulama membahas seseorang ya, ada orang ya salat, dia tidak tahu, dia sudah tahu bahwasannya syarat sahnya salat adalah suci, tapi dia tetap salat. Ya, ini pembahasan yang sangat yang sangat penting sekali kita pahami. Terkhusus lagi mungkin buat momen tertentu ketika pergi umroh ataupun haji. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibunya ataupun ummahat, ya akhwatnya, kalau pergi umroh itu kan datang bulan, benar ya? Sampai di Madinah datang bulan. Ini banyak terjadi. Ketika sampai di sana datang bulan, mereka sangat bersedih. Aduh, saya datang sudah habis uang saya. Ya. Sudah teman-teman pergi ke Raudhah, saya cuma duduk di dalam hotel saja, tidak bisa ke dalam masjid, tidak bisa sholat. Akhirnya mereka memaksakan untuk pergi ke Raudhah, sholat di dalam Raudhah. Padahal dia tahu dia sudah dalam keadaan haid, dan dia tahu bahwasanya ya orang yang haid dilarang untuk sholat. Para ulama sangat tegas dan keras dalam masalah ini. Ya. Ya, mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melakukan sholat, ya, dia tahu bahwasannya itu haram dan tetap dia lakukan, maka dia kafir. Coba lihat, kafir. Kenapa? Karena dia istihza dengan agama, karena dia memperolok-olokkan agama. Perhatikan, ya. Ini mazhab yang paling keras dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah. Ya. Baik. Dan ulama-ulama yang lainnya, ya, di sini ada khilaf para ulama. Tapi khilafnya bukan berarti kafir dia kalau dia sudah tahu. Ya. Karena kenapa? Dia mengolok-olok agama. Sudah tahu tidak boleh sholat, tapi dia sholat pakai dalam keadaan tidak berwudu. Ya. Baik. Kemudian apa? Ulama yang lainnya, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak kafir. Ya. Kecuali dia menghalalkan perbuatan tersebut. Ya, dia
Dia sudah tahu tidak boleh, tapi dia mengatakan boleh. Maka ketika dia ngeyel seperti itu, maka saat itu dia dihukumi kafir. Ya. Tetapi mereka mengatakan harus dihukum dengan iqab yang besar karena dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Tapi kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini pembahasan wudu. Ya. Sangat simpel wudu, tapi ternyata ada hukum yang orang sholat, dia apa? Dia tidak berwudu dan dia tahu tetap dia sholat, maka dia berdosa. Ya, ibu-ibunya ini dia ya, beritahukan teman-temannya, biasanya terutama kalau mungkin di Indonesia jarang terjadi kasus ini ya, tapi kalau di Saudi itu banyak terjadi. Karena mereka, Ustadz saya eman-eman sudah apa habis uangku, tapi tidak bisa sholat di Masjidil Haram, teman-temanku pergi sholat, paksa dia. Kita sudah beritahu, tidak boleh. Karena kenapa? Itu melarang perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat tanpa adanya wudu. Ya. Wala sadaqatan min ghululin, dan Allah tidak akan menerima sedekah daripada ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul itu khianat. Ya. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya apa? Ada namanya ghanimah. Ya. Jadi orang yang mencuri ghanimah sebelum dibagi itu namanya perbuatan ghulul. Ya. Dia ikut berperang, tapi ghanimah itu sudah dikumpulkan, belum dibagi. Ya, memang dia sebenarnya punya hak di situ. Ya. Dia punya hak, tapi belum tiba saatnya untuk dibagi. Dia ternyata curi. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak akan terima sedekah daripada ghulul, perbuatan khianat yang mengambil ya harta rampasan tadi perang sebelum dibagi. Baik. Di sini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama beristinbat ya, berdalil dengan hadis tersebut itu tentang tidak diterimanya. Karena kenapa? Ghulul itu adalah suatu perbuatan yang haram. Dan semua perbuatan yang haram, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang kita sebutkan tadi, yaitu kata Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah min ghululin, daripada perbuatan ghulul. Ya, saya sudah jelaskan apa itu ghulul, dan ghulul itu adalah perbuatan yang haram. Dan dimisalkan semuanya perbuatan yang haram, yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, seperti dengan kisah yang tersebut. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW, dan Allah tidak akan menerima sedekah daripada yang kecuali daripada yang baik. Maka salah satu syarat ya untuk diterimanya sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah harus daripada sedekah yang halal. Baik. Itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita saat ini ya. Jadi pengajian kita ini karena memang ini adalah anak pondok ya. Saya bilang antum mau hadirin fadhol ya, kita istifadah sama-sama di sini. Jadi setelah sholat isya kami lanjutkan, karena memang di pelajaran di pondok ini kita belajar itu dari lepas maghrib sampai setiap malamnya, kecuali malam Sabtu dan malam Ahad ya, malam Sabtu dengan malam Ahad. Adapun malam-malam yang lainnya kita belajar. Jadi setelah ini kami lanjutkan pelajaran kami yang kita baca ini ya. Mungkin antum lihat sedikit, tapi insya Allah sebentar ini kita mau lanjutkan lagi. Fadhol, kalau memang antum tidak punya kesibukan, masih mau melanjutkan setelah sholat isya ya, fadhol. Kalau memang mungkin punya kesibukan ya fadhol juga, kalau memang antum punya kesibukan. Baik, ini informasi berkaitan dengan kajian kita malam ini ya, kita sudah mulai, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Perhatikan, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menuntut ilmu itu cara kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan cara benar, kecuali tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan namanya ilmu. Baik ya. Dan sekali lagi itu metode yang akan kita gunakan ya. Ini belum kita masuk pada khilaf-khilafnya ya. Ini masih apa? Masih pembukaan ya. Setelah ini baru kita masuk pada khilaf-khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Jadi saya harapkan kepada antum, ketika antum hadir pengajian, jangan cuma lihat mukanya ustaz saja, ya. Jangan cuma duduk merenung gitu kan. Tapi alhamdulillah itu sudah sangat bagus.
Itu sudah bagus. Antum hadir saya di majelis ilmu itu sudah suatu keistimewaan. Tapi bukan itu yang kita harapkan, kan? Maksudnya antum minimal antum dengarkan baik-baik, antum dengar kaji baik-baik supaya pola pikir kita, ya, supaya pola pikir kita itu dapat berkembang. Jangan cuma dengar saya saja, nanti keputusannya saya, oh salah itu, ya. Nanti Ustaz, tunggulah Ustaz yang nganukan, simpulkan mana, ya, ini yang boleh, tidak, ya. Tapi antum harus tetap kita taklid. Saya ingatkan kepada kita semuanya, kita taklid, tapi jangan juga taklidnya mohon maaf, mungkin kalau saya bahasakan, tidak ada kata yang paling cocok semua katakan, walaupun tidak enak didengar, taklid bodoh-bodoh namanya, ya. Kalau saya bilang gitu kan, maksudnya taklid bodoh-bodoh, itulah bahayanya, gitu kan. Maksudnya kita udah ikut saja, otak ini kita sudah tutup, udah, nggak perlu saya berpikir lagi, biarkan ustaz saya yang akan. Tidak, akhirnya kita akhirnya kita akan tidak pernah berkembang, ya. Kita akan cuma begitu terus, udah, kita diadu. Jadi ibaratnya kita itu, kalau bahasanya itu ya kita pokoknya tunggu apa kata ustaz, udah selesai, ya. Jadi saya harapkan bagi kita semuanya, ya, antum walaupun kita masih dalam tahap proses belajar, tetapi gunakan pikiran kita. Ingat, ya, pikiran ini Allah berikan kepada kita supaya kita fungsikan. Ya, akal kita ini Allah berikan karena akal ini suatu alat yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita untuk bisa sampai kepada suatu kebenaran. Ya. Makanya akal Allah berikan kepada kita, dengan akal ini kita menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dibebani